Karena dikhawatirkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang secara total nilainya 200 juta, kenapa dilelangkan? Karena pemerintah beranggapan teman-teman di desa ini belum memahami secara teknis. Secara teknis ya Pak ya. Sepanjang teman-teman di desa ini bisa memahami secara teknis, baik ada ahlinya juga, silakan lakukan dengan swakelola. Tapi akan berdampak yang banyak dampaknya kalau kita memaksakan. Karena makanya untuk kegiatan-kegiatan konstruksi itu atau kelompok kegiatan sampai dengan 10 juta, 10 sampai 200 juta, di atas 200 juta itu lelang, diharapkan kita jangan pusing Pak. Karena kalau sudah kegiatan membangun posyandu dengan nilai di atas 200 juta itu udah pekerjaan yang dianggap pekerjaan besar. Makanya pemerintah menyarankan desa lebih baik melelangkan. Makanya kita jangan sampai tadi salah memilih antara swakelola dengan penyedia. Kan tadi ada terakhir di situ. Jangan sampai kita salah memilih. Kedua, jangan memaksakan diri. Karena pada saat swakelola itu apa sih biaya dan manfaat yang akan muncul? Pada saat tadi 50 juta HOK, 200 jutanya bahan, kita juga harus melakukan kegiatan penyediaan bahan itu dengan penawaran ya Pak. Nah, sepanjang memang semua yang dibutuhkan itu bisa dilakukan, silakan Pak. Gitu ya Pak ya. Karena kita harus berhitung tadi untung rugi. Kalau misalnya kita kerjakan dengan gambar yang ada, rencana gambarnya, spesifikasi teknis konstruksinya, bahan-bahan yang kita inginkan, alat-alat yang kita butuhkan, apabila kita akan mengalami kesulitan, lebih baik dilelangkan. Gitu Pak. Untuk yang di atas 200 juta. Apabila sulit untuk mengukur lelangkan. Kemudian antara 10 sampai 200 biar beban dalam 400 semakin menurun. Gedung yang akan kita bangun misalnya di bawah 200 juta tidak perlu lelang. Sepanjang bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyusun membuat gambar. Ini kita bicara konstruksi ya Pak, karena pertanyaannya konstruksi. Silakan. Apakah gambar rencana itu dapat kita laksanakan? Karena mungkin di desa kan banyak Pak tukang yang bisa ya. Tapi syaratnya kan kita harus bikin gambar. Sepanjang gambar itu bisa kita kerjakan, kita buat, silakan swakelola. Tapi kalau tidak, lebih baik sudah. Yang penting komitmennya adalah pada saat misalnya kita serahkan kegiatan atau pekerjaan tersebut ke penyedia atau pihak ketiga, kita bisa bernegosiasi dengan mereka bahwa untuk tenaga kerja kami berharap dari penduduk setempat. Itu saja ya Pak. Jadi kita tidak bertanggung jawab secara penuh, tapi masyarakat setempat dapat diberdayakan. Gitu. Mohon izin Pak untuk menambahkan. Kan misalkan gini ya Pak, tadi kan sudah dijelaskan juga, sudah diuraikan juga bahwa dalam susunan TPK itu kan kita bisa memasukkan tenaga ahli, baik dari misalkan pendamping teknis ataupun dari konsultan. Nah, maksud saya kalau dari sisi kemanfaatan kan kalau misalkan kita dengan swakelola, maka akan secara otomatis TPK yang didampingi oleh konsultan itu kan akan ikut belajar bagaimana menggambar, bagaimana menghitung segala macam gitu kan, sehingga kemanfaatan buat desa itu menjadi bertambah. Nah, sebetulnya yang tadi saya ingin itu kan penegasan saja gitu kan, berarti bisa gitu kan, walaupun angkanya di atas 200 juta dengan swakelola, dengan catatan segala sesuatunya sudah dipertimbangkan matang, itu mungkin ya Pak? Boleh. Ya, terima kasih Pak. Jadi aturannya itu tidak ada pembatasan. Untuk swakelola silakan Pak.
mau 200, mau 300, mau 400 silakan. Tapi tetap akan melibatkan penyedia. Karena yang dimaksud sukarela Bapak itu adalah untuk tenaga kerja kan? Betul kan Pak? Ya. Untuk bahan, alat, semuanya kan kita dari penyedia kan? Betul kan? Ya. Nah, itu saja. Jadi gambarannya silakan sepanjang biaya dan manfaat yang akan kita peroleh itu lebih besar daripada dengan penyedia. Makanya disarankan juga di Permendes kalau nggak salah itu ya, untuk selalu menggunakan padat karya tunai. Itu adalah untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Maka silakan ya. Jadi jawabannya, kalau misalnya ada pekerjaan di atas 200 juta, apakah harus lelang, apa swakelola? Silakan Bapak Ibu. Makanya kita jangan salah memilih antara swakelola dan penyedia. Jangan sampai kita berdalih itu untuk manfaat desa, tapi ternyata tujuan kita untuk manfaat untuk pribadi. Jadi Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu yang punya niat apa sih? Nah, kembali yang kemarin saya sampaikan, sepanjang niat kita itu benar dan niat itu kita jalankan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, silakan. Jangan sampai ada niat yang tidak benar mengatasnamakan peraturan perundang-undangan, pasti akan ketahuan. Itu saja pesannya. Ya. Jadi hati-hati, semua ini kegiatan PBJ ini kembali tanggung jawab Bapak Ibu besar. Jangan sampai gara-gara hal yang kecil akan berakibat yang fatal. Apalagi kasus-kasus PBJ ini kalau sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, Bapak Ibu akan lebih susah. Karena akan banyak lika-liku yang akan dihadapi. Ya Pak? Ibu? Ya. Mangga. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Pak. Perasaan ini Pak Dedi terus ini. Yang lain silakan, nggak usah malu-malu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, izin bertanya. Terima kasih Pak. Halo. Saya dari Pangandaran Pak. Sambil. Desa Rindapan Pak. Untuk saya dari Pangandaran menginginkan ada satu acuan yang jelas, misalkan contoh di Kabupaten Pangandaran ada, atau di desa yang lain di luar Pangandaran ada yang memang laporan PBJ itu yang baik menurut inspektorat dan betul juga menurut BPKP. Jadi ada satu acuannya yang sudah beres dari mulai perencanaan sampai pekerjaan itu selesai. Nanti minimal kami ketika ada pemeriksaan tidak banyak salahnya. Mohon ada bukan cuma peraturan A, peraturan B dan peraturan C, tapi ada dokumennya itu supaya memudahkan kami orang-orang yang kurang pintar gitu Pak. Dan kurang banyak tahu, sehingga kami ada acuannya yang jelas, tidak yang up to date yang tahun 2022 ini acuannya, yang 2023 ini kalau ada perubahan-perubahan yang sudah matangnya itu mohon diinformasikan kepada koordinator mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Kabupaten Pangandaran ini sudah mengeluarkan Perbu. Ya, Perbu 57 tahun 2021. Bapak Ibu udah pernah baca? Sudah? Sudah. Itulah panduan Bapak Ibu. Di Perbu 57 tahun 2021 di lampiran itu nanti Bapak Ibu buka. Di lampiran itu sudah ada semua contoh format-format. Mulai dari perencanaan
sampai dengan pekerjaan Cukup selesai. secara Pak. Di situ ada KAK. Apa sih KAK itu? Di situ ada bentuk format HPS. Di situ ada format RAB. Di situ semua ada di lampiran. Nanti Bapak Ibu baca. Semua Bapak Ibu mengacu kepada format-format yang ada di Pergub 57 tahun 2021. Ya. Mungkin gitu Pak, singkat saja jawabannya. Nanti kalau Bapak bertanya itu tadi, bagaimana Pak perencanaan, bagaimana pelaksanaan, semua formatnya ada. Ikuti format ini, tinggal Bapak Ibu isi format ini, disesuaikan dengan pasal-pasal yang sudah dipaparkan oleh Pak Saparus tadi. Kalau Bapak Ibu lupa, buka lagi ini Pergub 57 2021. Inilah pedoman Bapak Ibu semua. Jadi aturan lain sepanjang memang ini belum di Pergub ini belum diatur secara lengkap, kita bisa menggunakan aturan-aturan lain. Gitu, ya. Nah, aturan lain yang Bapak Ibu perlu baca terkait tadi pertanyaan e-commerce. Tadi Pak siapa yang nanya e-commerce? Jadi e-commerce itu, yang dimaksud e-commerce itu adalah perdagangan yang dilakukan melalui elektronik, ya Pak. Pak, e-commerce itu perdagangan yang dilakukan melalui elektronik, atau bahasa kerennya sekarang melalui online. Nah itulah. Nah, perdagangan melalui online ini ada dua. Ada yang langsung online, ada juga online dan offline. Contoh gampang e-commerce itu pada saat kita memesan ojek. Ojek itu pada saat kita memesan ojol, itu kan melalui online Pak ya. Pembayarannya kan offline. Offline itu secara langsung, tidak online. Jadi e-commerce itu istilah yang bahasa Indonesianya itu perdagangan melalui elektronik Pak. Istilah saja Pak. Jadi di Indonesiakannya lebih gampang, itu biasa Pak. Bahasanya dikeren-kerenkan. Oh, e-commerce. Kita bingung nih, apa nih e-commerce? Nah, perdagangan secara elektronik ini banyak nanti. Contohnya termasuk Bapak Ibu pada saat melakukan pengadaan barang jasa melalui elektronik. Apa itu? Melalui yang e-purchasing. Bapak Ibu udah pernah tahu kan? Halo? Ada tahu e-purchasing? Jadi pembelian secara elektronik. Boleh ada kok di pasalnya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu buka di katalog e-katalog. Buka di Google, Bapak Ibu catat. Kemudian klik e-katalog lokal, nanti keluar e-katalog 5.0. Nanti di situ Bapak Ibu isi Kabupaten Pangandaran, lokasinya, barang apa yang akan Bapak Ibu beli, ada di situ di e-katalog lokal. Mungkin bisa nggak Pak Saparus? Kita buka e-katalog lokal. Di e-katalog lokal, diketik e-katalog lokal biar teman-teman ini tahu bentuknya seperti apa e-katalog lokal. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini. Jadi e-katalog itu ada lokal. Lokal itu dikelola oleh kabupaten kota. Sektoral itu kalau nggak salah oleh provinsi. Nanti yang nasional itu kalau nggak salah LKPP. Jadi kalau Bapak Ibu mencari barang, buka saja e-katalognya yang lokal nanti, ya. Nah, nanti diketik di sini, dibuka e-katalog lokalnya, diklik yang lokal. Ada kan di situ pilihan ya? Ya. Yang lokal. Nah, klik lokal nanti muncul. Klik lagi Kabupaten Pangandaran, nanti dipilih barang apa, semuanya ada.
ada nama barangnya, ada harganya. Nah, Bapak Ibu boleh membeli melalui e-katalog. Ya itu tambahan ya, Bapak Ibu. Maka Pak, gimana tadi? Jadi terkait dengan perencanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, format-formatnya ada di Pergub 57 2021. Bapak Ibu ikutin saja. Iya Pak, kalau format itu sudah ada di sana ya Pak. Ya. Maksud kami yang sudah jadinya gitu, yang sudah jadinya sudah diisi oleh atau oleh kasih dan TPK-nya bukan format yang kosong, itu kan kosong semuanya. Selama ini Bapak Ibu sudah laksanakan belum tahun kemarin? Sudah dilaksanakan. Terus salahnya di mana? Tidak pede Pak. Ya. Tidak pede dengan apa yang kita miliki kadang. Tidak pede. Ya. Karena itu contoh saja Pak, tinggal Bapak isi. Ya. Coba, kira-kira yang Bapak tidak yakin apa? Karena jadi pertanyaannya itu, kalau Bapak bertanya perencanaannya seperti apa, isi saja format itu perencanaan Pak. Misalnya ini Pak, kan kalau melakukan kegiatan ya itu kalendernya misalkan tadi terkait PBJ melalui penyediaan harus dilakukan oleh Kasih dan Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan, itu kan masih ambigu. Kalau saya inginnya 6 hari sebelum pelaksanaan kegiatan menentukan HPS misalkan, atau maksimal 6 hari atau minimal sekian gitu. Ada Ya. tidak memberikan penafsiran yang kabur gitu. Kalau menjelang kan bisa jadi 3 hari 2 hari gitu, maksudnya seperti itu. Nah, aturan ini Bapak Ibu harus tahu ya, antara RAB dan HPS ya. Udah hafal belum? Apa sih RAB, apa HPS? HPS harga HPS perkiraan sendiri. Ya. Ya. HPS itu disusun pada saat Bapak Ibu mau melakukan kegiatan belanja melalui penyedia. Ingat ya Pak? Ya. RAB itu pada saat Bapak Ibu beli sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu beli sendiri 0 sampai 10 juta, kita kan bisa nih mau beli sendiri atau swakelola, itu susun RAB, bukan HPS. HPS itu rencana. Kalau RAB itu panduan untuk dilakukan. Paham nggak bedanya HPS dengan RAB? Gimana Bapak Ibu? HPS dulu, RAB dulu berarti. Bukan RAB dulu, HPS dulu. Gini, pengadaan itu kan ada 3 tadi ya Pak ya? Ya. Yang melalui penyedia. Ya. Oke? 0 sampai 10 juta, 10 sampai 200, 200 ke atas. Ya. Kalau kegiatan itu melalui penyedia, kita susun Pak. Tapi kalau kita yang beli itu susun RAB. Jadi kalau swakelola itu tidak perlu lagi bikin HPS, karena kita yang beli. Kalau HPS itu kan untuk yang ditawarkan. Tadi aturannya jelas kan? Ya. Nah, terkait hari HPS, kan Bapak mau beli nih, mau beli barang. Contohnya apa Pak? Contohnya, biar jadi teman-teman tahu. Beli barang dengan harga berapa gitu. Beli laptop aja Pak, contohnya Pak. Laptop, ya. Dengan jumlah 10 unit Ya, laptop ya. dengan harga 10 juta contoh Pak. Satu laptop. Iya, Artinya itu melalui penawaran. betul. Oke. Terus? Ya, artinya kan berarti karena melalui penawaran. Nah, di penawaran itu bisa Kak nggak kita melakukan penawaran itu di e-commerce itu Pak? Katalog. Oh, ini lain lagi pertanyaannya. Jadi beda pertanyaan ini. Bapak tadi. Jadi Bapak menanyakan berapa hari sih kami menyusun HPS ya Pak ya? Ya, bukan ya. Sebentar, ini untuk Misalkan tanggal 20. Nilai berapa?
nilai 0 200 sampai 200. 210 juta, yang sampai 200. Oke, itu tadi syaratnya berapa penyediaannya? Minimal 2. 2. Oke, terus? Ya, penyediaan 2. Kami melakukan membuat HPS itu sebelum menjelang dilaksanakannya kegiatan pembangunan misalkan kan. Ya, Misalkan pembangunan tanggal 10 nih. 10 Februari. 10 Februari berarti kami membuat HPS itu tanggal berapa? Kan ada tadi aturannya di perencanaan. Iya. Pada saat kita mau melakukan kegiatan di awal kan kita sudah ada DPA ya. 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 Nah, di situ kan sudah dicantumkan apakah Disebutnya 5 swasta, hari. apakah melalui Taman media. beres. Oke. Nah, mengenai hari itu di aturan tidak ada, Pak. Berapa hari tidak ada. Tidak ada yang menjelang aja. Yang pasti sebelum kegiatan ini dilakukan, Bapak Ibu sudah harus menyusun HPS. Ya. Seminggu, berarti. sebulan sebelumnya. Silakan. Bebas berarti, Pak. Pasti sebelumnya. Mungkin izin Pak untuk Ya. untuk menambahkan kan gini Pak, sebetulnya di desa itu kan ada tahapan. Ya. Itu kan anggaran itu kan biasanya turun tidak sekaligus. Jadi dalam DPA itu kan ada RK, ada RAB dalam DPA. Kemudian dari RK itu kan oleh Kaum Keuangan disusun menjadi RAK, rencana anggaran kegiatan untuk semua program. Nah, mungkin tadi yang dimaksud teman saya itu kan antara penyusunan HPS itu kapan? Misalkan kayak gini, untuk sebuah kegiatan pembangunan jalan dalam RAB itu kan sudah ditetapkan harga pasirnya sekian, harga semen batunya sekian, gitu kan. Nah, ketika misalkan menurut Kaum Keuangan itu akan keluar pada tahap 2 dan cair, maka penyusunan persiapan dokumen persiapan pengadaan itu dilakukan menjelang pencairan yang tahap kedua tersebut, yaitu dengan cara penyusunan HPS. Nah, tentu harga HPS itu kan bisa berbeda dengan harga di RAB karena HPS itu kan ditentukan berdasarkan harga pasar pada saat itu. Misalkan gini, uang itu cair bulan Juli yang untuk pembangunan titik A itu, sementara kan dari di DPA itu kan dibuatnya itu bulan Januari di DPA, karena DPA itu kan ketentuannya maksimal 3 hari setelah APBD ditetapkan. Maka kalau misalkan di RAB itu harga semen misalkan 90.000, maka bisa saja ketika bulan Juli itu harga pasaran misalkan 87. Maka asumsi saya HPS yang kita buat itu harganya itu yang 87 gitu kan, karena HPS kan ditentukan harus berdasarkan harga pasar pada saat penyusunan dokumen. Mungkin itu Pak tambahannya. Jadi gini, pertanyaan yang Bapak pertama ini dengan Pak Dedi juga beda lagi. Beda Pak Dedi. Teman Pak Dedi bertanya, kapan sih sebaiknya kami menyusun HPS? Berapa hari sebelum pelaksanaan? Gitu kan Pak ya? Ya. Di dalam aturan itu tidak ada Pak. Tidak ada batasan harinya, yang penting Tidak menjelang ada. aja ya. Oh, Ya. 1 hari sebelumnya silakan. 2 hari silakan. 3 hari silakan. Tapi apa iya Bapak menyusun HPS 1 hari sebelum Di bawah pelaksanaan? 200 juta, di atas 10 HPS juta. itu kan harus pakai melalui HPS. survei dulu. Gitu kan Itu logikanya. meni dasar. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan survei Asupan harga RAB. untuk menyusun HPS, silakan Ya. Bapak Ibu susun. Yap. Ya, Yap. itu pertanyaan Ya. Bapak. Ya, sudah. Pertanyaan Pak Dedi terkait harga. Pak, kami ini RAB sudah disusun bulan Januari. Kemudian kami baru mau menyusun HPS bulan Juni. Ada selisih harga. Nah, aturan Pak Dedi menyatakan apabila HPS itu di atas RAB, jelaskan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Bapak harus lapor dulu ke kepala desa. Ada revisi. Itu aturannya. Jadi
Bapak Ibu kembali Ya, ke aturan. Nah, kenapa aturan ini dibuat seperti itu? Mana perubahan? RAB itu biasanya mengacu kepada standar harga satuan dari bupati ya, yang dikeluarkan oleh bupati. Standar harga satuan bupati itu biasanya harga tertinggi Pak Dedi. Jadi kecil kemungkinan hasil survei kita itu di atas harga bupati, kecil ya Pak. Tapi apakah akan lebih? Bisa apabila tadi yang kemarin kita bahas Pak, misalnya lokasi Bapak di jauh, jangkauannya jauh, pasti kemungkinan survei harga pasarnya akan lebih tinggi mungkin. Nah kalau itu terjadi bagaimana? Kembali ke aturan. Kita lapor ke kepala desa, Pak ini tidak bisa. Kalau kita mau membangun ini, harganya itu di atas RAB, bagaimana? Nah itu ya Pak Dedi. Nah tinggal nanti solusinya seperti apa? Apakah kegiatan itu akan kita kurangi? Misalnya tadinya mau bikin jalan 10 meter, karena biayanya nggak cukup, uangnya nggak cukup, kata Pak Kepala Desa, sudah saja dirubah, jangan 10 meter deh jalannya, cukup 8 meter. Boleh. Itu. Jadi kita tidak memaksakan kuantiti yang akan kita bangun Pak Dedi sepanjang harga tidak mendukung. Ingat itu. Jangan kejar kuantiti, jangan kejar volume, tapi kita kejar manfaat. Ya, kalau kita membangun, memaksakan, misalnya gedung, lokasinya ukurannya 10, terus anggarannya tak cukup, karena harganya terlalu tinggi, kita tetap paksakan. Begitu kita bangun, yang terbangun cuma 3/4-nya, kan tidak bisa dimanfaatkan, jadi masalah. Daripada kita memaksa 5 kali 10, sudah saja 5 kali 8. Itu Pak. Jadi prinsip efisiensi, efektivitas itu selalu kita pegang kalau kita bicara konstruksi, ya Pak ya. Karena yang paling masalah itu biasanya konstruksi. Kalau barang sih udah ada harganya, sudah tinggal kita beli, kita pesan, ada. Nah yang jadi masalah itu biasanya konstruksi Pak. Dan titik kritis PBJ itu pasti di konstruksi, karena di situ akan banyak masalah. Nah tinggal Bapak Ibu lah yang tahu bagaimana sih kegiatan pembangunan di desa terkait kegiatan konstruksi gitu. Mungkin gitu Pak. Jadi terkait HPS. Nah pertanyaan Bapak berikutnya. Ya, ya. Yang barusan yang Bapak terangkan barusan. Yang mana? Yang terkait HPS tadi. Ya. Kalau HPS adalah betul dari bupati itu sudah memperhitungkan matang-matang dari sisi aspek apapun. Ya. Nah, ketika Mas tadi Pak Dedi menjelaskan, Ya. mohon maaf saya ulang. Saya ingin mengklarifikasi atau